Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Farah Anugrah. Saya adalah apoteker ahli pertama yang bertugas di Puskesmas Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, saya akan memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat terhadap adanya berita obat sirup yang memiliki kandungan cemaran yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, ini saya dapat juga bahan bacaan yang bagus dari ITB, Sekolah Farmasi ITB, yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022. Nah, juga ada penjelasan-penjelasan dari Kementerian, IDAI, IAI, dan BPOM. Nah, kita bahas dulu yang dari sekolah farmasinya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, sejak 6 bulan ini kita sudah mengalami peningkatan adanya kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak berupa dengan jumlah totalnya itu 78 kasus yang terjadi pada anak di Indonesia. Itu terjadi pada bulan September dan bulan Agustus dan bulan September. Terjadi peningkatan kasus sejumlah 78 kasus. Nah, pada tanggal 5 Oktober lalu, WHO juga menerbitkan peringatan terhadap kematian 66 orang anak di Gambia akibat gagal ginjal akut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa kasus di Indonesia juga memiliki hubungannya terhadap penggunaan obat. Nah, obat-obat yang diminum di Gambia itu apa aja sih? Ada 4 jenis obat yang diminum di Gambia, yaitu yang beredarnya adalah Promethazine Oral Solution BP, Cofexnalin Baby Coke Syrup, Macof Baby Coke Syrup, Maghrib and Cold Syrup yang diproduksi oleh Maiden Pharmaceutical Limited dan dibuat atau manufaktur obat di India. Nah, keempat obat ini mengandung cemaran yang berupa dietilen glikol dan etilen glikol yang melebihi ambang batas yang dapat diterima di tubuh manusia. Nah, lalu BPOM juga udah memberikan peringatan bahwa obat-obat yang 4 tadi itu tidak diedarkan atau tidak ada di Indonesia atau tidak beredar di Indonesia. Nah, lalu timbullah suatu pertanyaan. Kenapa sih etilen glikol dan dietilen glikol ini ada di Indonesia, ada di makanan atau ada di obat-obat cair. Nah, sebenarnya etilen glikol dan dietilen glikol ini secara harfiahnya dia digunakan untuk coolant pada mesin otomotif atau pembeku atau resin. Dia juga digunakan pada hal itu, tidak digunakan dalam kesehatan. Nah, tapi dia etilen glikol dan etilen glikol dan dietilen glikol ini juga terkandung pada senyawa atau bahan-bahan baku obat yang digunakan pada bahan sirup. Apa aja tuh bahan bakunya? Itu adalah etilen glikol ini terkandung di dalam gliserol, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Nah, jadi mereka ini obat-obat tersebut yang cemaran-cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini adalah cemaran yang ada di gliserol, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Nah, lebih rumit ya sebenarnya, tapi mari kita sederhanakan. Kalau sederhananya seperti ini sih. Kalau kita beli kacang hijau 1 kilo, dalam satu bungkus itu 1 kilo, nggak semuanya pasti ada kacang hijau, nggak semuanya ada kacang hijau. Jadi ada juga nanti batu atau serpihan daun yang ada di kacang hijau. Nah, seperti itulah etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, atau sama dengan beras yang kita cuci masih ada serpihan-serpihan hijaunya itu, serpihan pengotornya. Nah, itulah dia etilen glikol dan polyethylene glikol. Itu nilai etilen glikol dan polyethylene glikol inilah yang memberikan efek terhadap tubuh manusia yang berupa
gangguan gagal ginjal. Nah, dalam farmakope Indonesia, etilen glikol dan etilen glikol dan dietilen glikol ini terkandung pada gliserol dan propilen glikol maksimal 0,1%. Nah, di polyethylene glikol itu 0,25%. Jadi mereka punya kadar cemaran maksimal itu di angka 0,1 pada gliserin dan propilen. Satu lagi 0,25% di polyethylene glikol. Nah, seperti halnya kalau kita dulu kuliah ya, pasti ada purifikasi untuk melakukan kegiatan labor. Nah, itulah dia cemaran-cemaran yang terkait. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa kok dia punya? Kenapa kok etilen glikol dan dietilen glikol ini masuk ke dalam sirupnya? Karena nggak semua obat bisa larut dan dijadiin sirup gitu. Contohnya paracetamol ini dia tidak larut dalam air. Dia ketingkat kelarutannya itu rendah di dalam air. Jadi kalau tidak salah saya dia agak sukar larut dalam air. Jadi dia butuh 70% 70 bagian air untuk melakukan 1 bagian air. Nah, kita bahas aja tentang penggunaan propilen glikol, propilen glikol, gliserol dan polyethylene glikol. Ketiga senyawa ini digunakan sebagai pelarut atau bahan baku untuk pembuatan obat sirup. Nah, setelah itu industri farmasi kan melakukan nih pemesanan gliserin, propilen, polyetilen untuk kegiatan pembentukan obat sirup. Nah, ketiga senyawa ini digunakan mengandung dietilen glikol dan etilen glikol. Berarti dia udah clear ya Bapak Ibu ya, bahwa senyawa etilen glikol dan dietilen glikol bukan senyawa baku, tetapi adalah bahan cemaran, adalah produk cemaran, adalah kalau kita dalam bahasa yang saya jelaskan tadi, dia adalah batu di kacang hijau. Nah, jadi dia bisa memberikan efek yang tidak baik pada tubuh selama melebihi ambang batas. Tapi kalau dia masih dengan kadar 0,1% atau 0,25% pada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, itu masih aman pada tubuh manusia. Nah, lalu udah gitu muncullah pertanyaan, kenapa kok bisa gitu kan? Ketika bahan-bahan industri farmasi melakukan produksi, industri farmasi kan pasti memesan tuh. Nah, industri farmasi itu memesan pasti ada certificate of analysis. Jadi certificate of analysis ini adalah sertifikat atau surat yang menyatakan bahwa dalam 100%, dalam seluruh kemasan bahan baku yang dia beli itu memiliki kadar gliserol sekian persen, kadar propilen glikol sekian persen dengan cemaran sekian persen. Nah, yang cemaran, salah satu cemarannya itu adalah dietilen glikol dan dietilen glikol dan etilen glikol. Nah, lalu pada hal ini Kementerian Kesehatan tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan gagal ginjal akut atipikal yang terjadi pada anak yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 menyatakan bahwa pasal nomor 7, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal nomor surat edaran nomor 7, seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara sistematik Kementerian Kesehatan sudah melakukan penghentian untuk peredaran obat-obat ini, obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup udah dihentikan untuk sementara waktu ya,
sampai diberikan pengumuman resmi. Nah, lalu Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga sedang melakukan penjelasan BPOM RI tentang isu obat sirup yang berisiko mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini, sehingga saya yakin BPOM sedang melakukan pemeriksaan terhadap kandungan dua senyawa cemaran tadi untuk yang obat-obat yang berada di Indonesia. Nah, lalu BPOM juga mengajak masyarakat untuk menggunakan obat secara aman dan selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, menggunakan obat sesuai dan tidak melebihi aturan pakai, membaca dengan seksama peringatan dalam kemasan, menghindari penggunaan sisa-sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama, melakukan konsultasi kepada dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya apabila gejala tidak berkurang selama 3 hari. Melaporkan secara lengkap obat-obat yang digunakan pada suami indikasi atau pengobatan sendiri, dan melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan. Lalu setelah dilakukannya stop itu, setelah Kementerian Kesehatan menyatakan nomor edar nomor 7 dan 8 tadi tidak melakukan penjualan, tidak meresepkan obat sediaan sirup dan cair pada pasien atau masyarakat, lalu muncullah beberapa statement atau klaim dari industri farmasi yang menyatakan bahwa industri farmasi mereka tidak menggunakan dietilen glikol dan etilen glikol sebagai bahan baku. Nah, memang tidak digunakan secara harfiah, itu tidak digunakan etilen glikol dan etilen glikol dan dietilen glikol tadi memang tidak digunakan untuk bahan baku, tetapi dia adalah senyawa cemaran gitu. Jadi karena dia senyawa cemaran, kita perlu melakukan uji. Nah, dalam hal ini BPOM pasti sudah melakukan uji dan kita tinggal tunggu waktu bagaimana tentang penjelasan BPOM terhadap kandungan dietilen glikol dan etilen glikol yang beredar di obat-obat sirup yang beredar di Indonesia. Nah, jadi kita diharapkan untuk bersabar. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi atau memberikan penanggulangan dari obat-obat sirup yang kita punya? Ya, jika anak-anak kita sudah mengalami demam atau batuk pilek dan yang lain, kita hindari dulu penggunaan obat sirup. Nah, itu dia intinya, seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa kita hindari dulu penggunaan obat sirup. Nah, terus gimana sih jalan lainnya? Ya, jalan lainnya kita punya banyak ya. Kita punya beberapa sediaan lain di Indonesia, contohnya puyer, tablet gitu kan. Jadi jika tablet ini dihancurkan, dilakukan puyer, tapi untuk dilihat kepada seluruh tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian ya, untuk tidak semua obat yang bisa digerus jadi puyer gitu. Jadi juga kita perhatikan juga bagaimana pemberian obat puyer pada masyarakat. Nah, terus masyarakat hendaknya juga menghindari obat-obat yang diimpor ya, dari luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Jadi dipastikan oleh kita masyarakat untuk tidak membeli obat-obat yang bersifatnya tidak dari jalur legal ya, bukan berarti juga menghapus peredaran obat ilegal di Indonesia. Saya juga memberikan saran kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying terhadap pembelian obat-obat paracetamol tablet ya. Jadi sehingga ini pasti akan segera dilakukan klarifikasi oleh BPOM. Berdasarkan hasil pers BPOM yang kemarin, kita dapat dari Kementerian Kesehatan bahwa mereka udah melakukan pengujian dan butuh waktu 1 minggu lebih kurang untuk publikasi bahwa obat-obat ini apakah mengandung senyawa dietilen glikol atau tidak gitu. Jadi kita tunggu penggunaan obat-obat sirup di masyarakat
sampai adanya pengumuman resmi yang diberikan untuk pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk saling menjaga tentang penggunaan obat-obat sirup. Nah, jadi bukan berarti obat-obat sirup itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan lagi, tapi kita tunggu kabarnya sehingga sediaan cair dan obat sirup yang udah beredar di masyarakat ini aman digunakan, aman untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sarankan untuk menahan dulu tentang penggunaan obat sirup dan diganti dengan sediaan lain gitu ya. Semoga dengan adanya pers berikutnya akan memberikan penjelasan tentang adanya obat-obat ini. Lalu sekali lagi saya berikan informasi kepada Bapak Ibu, etilen glikol dan dietilen glikol ini memang tidak digunakan sebagai bahan baku. Tetapi etilen glikol dan dietilen glikol ini adalah senyawa cemaran, senyawa yang seharusnya tidak ada, tetapi jika kadarnya sedikit itu bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, nilai toleransinya berapa? 0,1% untuk gliserin dan propilen glikol dan 0,25% pada polyethylene glikol. Itu udah berdasarkan Farmakopeia Indonesia. Nah, kita sudah bahas ya tentang penggunaan obat-obat sirup di Indonesia. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa menanggapinya dengan baik, tidak panik buying ya terhadap obat-obat ini. Jadi kita bisa aman di persediaan obat-obat sirup maupun obat-obat tablet yang ada di kalangan masyarakat. Jadi itu tadilah ya informasinya. Semoga dapat ditanggapi dengan baik, dan juga insya Allah ini akan segera selesai dalam minggu ini tentang pengkajian obat sirup yang berisiko mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, itu tadilah informasi dari saya. Salam sehat, salam literasi. Semoga kasus sirup yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol dan dietilen glikol ini segera terselesaikan. Nah, itu tadi informasi yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi, salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.